Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat-taghin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bil awwalin wal akhirin wa ba'd. Kehadapan Guru Agung kita semua, Bapak Rasul dan tentu saya pemirsa Aos, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia dunia beliau. Allah senantiasa melimpahkan berkah karomah kepada beliau sehingga melimpah kepada kita sekalian. Pak Sa'ubi dan seluruh keluarga besar pesantren Sinarasa, Abah Jagat dan seluruh para wakil talqin, mohon izin, Abah Jujun, saya kaget ketika disebut nama pada hari ini. Betapa pemirsa Abah itu mengetahui sampai hal yang sifatnya mikroskopik, sifatnya atomik. Hari ini tuh tugas Kabupaten Garut. Saya baru sadar bahwa istri saya itu orang Garut. Oke, non. Jadi karena sudah lama ke Bandung ya. Jadi sini semuanya itu dari Bojong Salam. Jadi Bojong Salam dari Garut. Saya bawa ke sini, nggak jujur. Jadi saya bukan termasuk suami yang malu bawa istri. Oke. Karena istri saya glowing. Saya bawa ke sini, alhamdulillah. Bulan kemarin Manakiban pecah oleh Pak Kiai Budi. Bulan ini pecah lagi oleh Pak Kiai Agus Salman. Ini orang-orang juara nasional Syarhil Quran. Jujur gurunya, Dewan Hakimnya. Saya juara nasional karya tulis ilmiah. Nanya di panggung kudu ngetik. Izin saya menyampaikan, mengutip beberapa tadi yang disampaikan oleh Abah Jagat pada kuliah subuh. Pertama, hanya 6 poin saja. Kata Abah Jagat, maklumat yang disampaikan oleh guru agung kita semua itu tanda kasih sayang beliau kepada kita semua. Setuju nggak? Harus jadi keyakinan kita. Sehingga jangan bertanya sabuk buruknya, jangan bertanya kenapa maklumat ini dikeluarkan. Telan saja. Apa? Setuju nggak, Bu? Terima saja. Yang kedua, ini yang lagi rame di kalangan ikhwan. Mari saling menghormati upaya masing-masing untuk sampai pada kesebangunan, pada kongruensi dengan apa yang menjadi maklumat guru agung kita semua. Tadi sampai oleh Pak Kiai Agus, susah Pak meninggalkan rokok itu, tapi jangan sampai di hati kita merasa benci dan menganggap orang yang masih merokok itu ada di bawah kita. Setuju nggak? Setuju. Doakan dia, motivasi dia, karena itu riyadhahnya, kata Abah Jagat. Setuju nggak? Setuju. Jadi pula karena orang terus ngerokok, jadi asapnya halusnya atau tidak jadi orang. Betul kan? Doakan, motivasi, ayo kan, bismillah. Yang lain juga bisa. Ayo kan, ayo Pak, bismillah. Yang lain juga bisa. Ya bisa, ini kan baru 2, mau tambah 3 lagi. Masya Allah. Saya diamanahi oleh pemirsa Abah melalui SK Ketua Yayasan di STID Sinarasa. Itu ruang riyadhah saya. Ruang riyadhah saya. Bapak Ibu, mari kita cara berpikirnya agak digeser sedikit. Jangan sampai begini. Oh, wakil talqin tugasnya adalah mewakili Abah menyampaikan talqin. Tok itu saja. Tidak. Ketua madrasah hanya ngurus madrasah saja. Tidak. Itu tugas pokoknya. Ada tugas yang lain yang saling berhubungan. Kalau kita tidak saling menghubungkan diri dalam tugas-tugas ini, maka pakia-kia itu apa? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Pak Ainai, mohon maaf. Jadi
ketika STID menyebarkan pamflet menerima mahasiswa baru, itu mah STID, bagian STID we. Saya makan bukan orang STID. Jangan begitu. Mohon maaf. Dalam disertasi saya, Sahabat itu punya sayap pergerakan dakwah. Yang pertama, pergerakan dakwah dalam bentuk organisasi formal diorganisir oleh yayasan, di bawahnya ada pesantren, di bawahnya ada lembaga pendidikan dari mulai RA sampai perguruan tinggi. Ada yang non formal, madrasah plus rawdoh. Dan ini adalah dua sayap untuk terbang para sahabat dengan gerakan dakwahnya. Kalau kita abai dengan itu, merasa, saya kan sudah jadi ketua dosa, selesai. Tapi ketika ada pengumuman dari para sahabat, dari STID, dari Sinarasa, dia biasa, jong-jong, mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru, lempeng, bukan bagian saya. Jangan begitu. Nggak jadi repeh tadi seserian. Di STID itu, Bapak Ibu semua, mohon maaf. Saya dapat informasi dari Dr. Suhudu Akbar, dari AUI. Sebelum Pangersa Abah menyampaikan mau mendirikan STID, Pangersa Abah membeli satu kitab Madrasatul Du'at. Apa Madrasatul Du'at? Ya sekolahnya para dai. Jadi bukan hanya memfasilitasi bangunan dari referensi, dari cara berpikir. Dulu di tahun 2014 ketika saya pertama kali bergabung di STID, Pak Sahabat mengutip satu ayat dari Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Lalu beliau menjelaskan, la fathan qariba wala fathan ba'ida walakin fatham mubina. Masya Allah, di sana ketika kamu masih di sini di awal ini. Ini si pondok umur Abiyah ketika begitu guys. Lawak kata istri gelis kan ya. Itu riadah saya secara pribadi dan ibu rektor dan semuanya keluarga besar STID Sinarasi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, gini saya akan bercerita sedikit saja tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Hari ini Bapak mau apapun tinggal cari aplikasinya, ketik di sana, keluar semuanya. Bahkan lebih pintar dibandingkan santri-santri yang ngaji di pesantren. Mau cari data ada, cari informasi ada, cari pengetahuan ada. Di sana Pak. Dan itu di masa yang akan datang boleh jadi perguruan tinggi, pondok pesantren dan sebagainya bisa gulung tikar gara-gara ada kecerdasan buatan ini. Tapi hanya satu yang tidak bisa dicari di internet itu apa? Wisdom, kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan hanya bisa didapatkan dengan cara berguru langsung kepada orang yang bijaksana. Lalu kita serap kebijaksanaannya, kita copy kebijaksanaannya, jadilah diri kita semua. Dan itulah ditorito. Baik, agak sing hari ketutupan. Apa ten? Ajulun ChatGPT, sok cari download ChatGPT. Bapak tulis di sana, semuanya ada. Mau ceramah materinya apa, keluar semua dengan dalil-dalilnya. Itu semua ada. Makanya mohon maaf, beribu maaf, Bapak Ibu semua enggak. Mohon maaf, Ibu Rahmat dulu habis ada yang ngapunten. Tulis di media sosial, di internet itu yang baik-baik. Karena artificial intelligence, kecerdasan buatan itu punya logaritma. Kalau kita menyebut sesuatu dengan yang jelek, nanti dibaca oleh aplikasi itu dan disimpulkan oleh aplikasi itu. Kalau jelek, jadilah jelek. Maka mohon maaf, beri maaf. Saya ini ASN, tidak boleh kampanye. Ya, Abah sudah menentukan pilihan, fokus kepada kebaikan pilihan Abah. Jangan terganggu dengan kejelekan orang lain. Sebarkan kebaikannya, sebarkan kebaikannya. Orang menyebarkan kejelekan, lawan dengan kebaikan. Dan akan jadi logaritma sendiri. Akan dicari nanti oleh mesin itu. Maka yang kita sebarkan adalah kebaikan. Masya Allah. Mari kita ucapkan sama-sama. Besok tanggal 31, besoknya lagi tanggal 1 Juli, Hari Pancasila. Ikuti kata-kata saya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara bacanya begitu karena ada aturannya. Jadi poin keempat atau sila keempat itu jangan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Salah, orang mah harus taat agama negara. Ada aturan bacanya oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Izin saya menyampaikan ini. Ada sekelompok orang yang kata bangsa Abah itu kita jihad akbar ini. Ada orang yang membenturkan Pancasila dengan agama. Jadi melakukan percobaan-percobaan supaya Indonesia itu chaos seperti di Timur Tengah, seperti Arab Spring. Yaman sudah luluh lantak, sekarang Sudan yang baru, Suriah sudah hancur-hancuran. Dimulai dari mana? Muammar Gaddafi dari mana? Libya hancur-hancuran. Kenapa? Yang paling mudah dan paling murah untuk disulut itu adalah isu agama. Makanya ditanbih, diulang-ulang dalam teori komunikasi disebut dengan the power of repetition. Kekuatan mengulang-ulang. Maka kalau kita baca tanbih itu diresapi. Supaya apa? Supaya jadi jiwa kita semua. Tadi kata Pak Yai Agus, jangan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi itu adalah bagian dari penanaman nilai kepada kita. Ada orang yang mencoba membenturkan Pancasila dengan agama. Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Pancasila itu togut dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita sering mendengarkan dari guru kita semua yang dipesankan oleh para sahabat Anum kepada beliau adalah Abah titip Pancasila. Kalau menggunakan cara berpikir Imam Ash-Shatibi, Pancasila itu maqasidus syar'iyyah. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebangun dengan hifdzuddin, memelihara agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sebangun dengan hifdzun nafs, menjaga nyawa kita supaya tidak mudah saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia ini hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dulu di masyarakat kita masih ada, tidak boleh orang Sunda nikah dengan orang Jawa, tidak boleh ini menikah dengan ini dengan ini, kampung ini dengan itu, nggak boleh. Itu kan tidak ada semangat persatuan, betul nggak? Tapi sekarang ada orang Padang menikah dengan mana? Dengan orang Sunda. Saya orang Sunda menikah dengan istri saya keturunan Jawa juga, karena istri saya ada darah Purwokerto. Begitu, dan biasa baik-baik saja. Itu persatuan. Yang keempat apa? Keadilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah hifdzul akal. Bukan hanya menjaga akal supaya sehat dengan tidak mengkonsumsi barang-barang yang membuat sistem saraf, sistem otak kita rusak, tapi juga kita memberikan kebebasan untuk berpikir, kebebasan mengungkapkan pendapat dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Itu kan Pancasila. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hifdzul mal, menjaga kepemilikan harta kita masing-masing. Kalau kita orang kaya ingin aman hartanya, berbagi dengan tetangga yang sekelilingnya. Supaya kata Al-Quran, harta itu tidak diperputar hanya di orang itu saja, berbagi. Mohon maaf, kalau menggunakan filsafat perennial, sesuatu akan bertahan kalau manfaatnya dirasakan. Tadi kata Abah Jagat, kuliah subuh tadi, ada beberapa madrasah yang mengatakan akan membebas tugaskan sementara para mubalik, para petugas yang biasa bertugas yang belum melaksanakan amanat bangsa Allah. Nah, itu kan mohon maaf, orang akan terus dipakai orang lain, sesuatu akan terus diyakini oleh seseorang kalau ada manfaatnya. Betul. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu Ibu. Minimal mengingatkan jadwal manakib yuk. Kata Pak Kevin bulan kemarin, manakiban itu pekerjaan utama kita. Saya belum bisa.
Kalau jadi pekerja utama, anger we, jadi PNS mah, sireun keneh ku atasan. Caranya tuh di akalan. Mudah-mudahan beliau lihat sekarang ini. Berangkat dulu ke Sinarasa, lalu saya sampaikan, izin Pak, saya mau menanti Pak. Kan sekarang ada rapat, apa yang saya bisa sampai di Sinarasa? Di akalan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rahimahumullah. Yang terakhir, mari kita meningkatkan 3 kapasitas dasar kita semua. Yang pertama adalah kompetensi teknis kita semua. Semua ikhwan harus siap untuk disuruh baca Al-Quran, baca sholawat, baca tasbih. Terus apa lagi? Coba diambilnya pembacaan tawasul ya. Pembacaan tawasul atau penghafalan tawasul? Dibaca. Kalau tidak bisa jangan nekat. Baca saja, nggak usah gengsi. Malu, bila baca saja. Konon katanya pernah ada kasus dulu pembaca ayat suci Al-Quran karena merasa qori, sudah hafal dengan makrofnya, dibaca tiba-tiba ngeblank. Begitu. Itulah panggung thariqah itu jangan jadi tempat ajang. Tadi kata Pak Kiai Agus, menonjol-nonjolkan diri. Kalau sudah kena batunya, bisa saja terjadi apapun. Hati-hati. Ya bukan sekedar tabaruk. Tadi yang tabaruk kita foto itu seluruh keren luar biasa. Saat dibaca, semuanya luar biasa. Karena kalau saya baca Fadhilus Zuhud, biasanya ujung kalimatnya tidak dibaca. Dul qaidah, tas sudah sian salah, dupati, dupata, dupatu gitu. Aya bahasa wayu grongu, tahu wayu grongu. Wayu grongu laden gerengaken. Digerengkeun supaya terjelas itu antara salah jeung bener. Al-kalam, hari ngaran kalam. Tinggal kalammu, tinggal kalam. Digerengkeun supaya tidak kedengaran orang lain. Itu teknis. Ya, semua siap. Jadi MC siap. Ketika mubalik tidak ada, jangan sampai tidak ada. Baca aja. Apa bacanya? Hikmat ilmiah kali ini saya akan membacakan maklumat tentang sahabat terakhir. Baca, selesai maklumatnya. Demikian hikmat ilmiah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi runtuh kehormatan bapak-bapak dengan baca itu gara-gara kita hikmat ilmiah dengan membaca? Tidak. Mohon maaf, kami yang belajar di Manaqib Online Internasional